Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lain, tepatnya di tribun milik pimpinan sekte, tidak terlihat Hyun Jong dan juga kepala biara di sana. Itu semua karena mereka berdua mendampingi sekte mereka yang sedang bertarung di babak final. Ho Do Jin menatap tajam ke arah panggung. Lalu seseorang pun berkata, "Bagus, akhirnya kita telah mencapai babak final. Siapapun yang menang, aku rasa semuanya akan baik-baik saja." Mendengar perkataan tersebut, Ho Do Jin pun langsung menanggapinya, "Bagus, apakah kalian tidak tahu arti sebenarnya dari pertarungan ini? Jika Haeyeon menang, maka Shaolin akan memperkuat posisinya. Dan tentunya itu adalah apa yang direncanakan oleh kepala biara. Ia sengaja membuat panggung untuk Haeyeon. Tapi sayangnya rencana tersebut terancam gagal karena kemunculan Gunung Hua yang bahkan mungkin tidak pernah diperhitungkan oleh kepala biara. Beberapa pimpinan sekte mungkin hanya menganggap jika ini adalah spar biasa, tapi tidak dengan Ho Do Jin. Masa depan Kong Ho ditentukan oleh pertarungan keduanya. Chung Myun dan juga Haeyeon, mungkin keduanya bisa dianggap sebagai bakat yang muncul 100 tahun sekali. Keduanya memiliki kekuatan di atas rata-rata. Siapapun yang menang pastinya akan menjadi pemimpin di dunia persilatan di masa depan. Dan tidak butuh waktu lama bagi keduanya bisa mencapai hal tersebut. Rencana yang telah disusun rapi oleh kepala biara terancam hancur. Oleh sebab itulah ia nampak gelisah, tidak seperti biasanya. Jika Haeyeon dikalahkan oleh 9 sekte besar, mungkin kepala biara tidak akan terlalu malu. Tapi jika ia dikalahkan oleh Gunung Hua yang ditendang oleh 9 sekte besar, maka itu beda cerita. Mungkin saja Gunung Hua akan meminta pertanggungjawaban terkait insiden 100 tahun yang lalu. Walau demikian, Ho Do Jin tetap penasaran tentang pertarungan antara Haeyeon dan juga Chung Myun. Di arena pertarungan, Haeyeon menatap Chung Myun dengan tatapan penuh kemarahan. Tentu saja Chung Myun menyadari hal tersebut. Itu semua karena dirinya berbicara dengan kepala Shaolin, orang yang dihormati Haeyeon dengan penuh kesombongan. Hal yang wajar jika Haeyeon marah. Bahkan Chung Myun juga akan demikian jika melihat pimpinan sekte Hyun Jong dibentak atau diremehkan oleh murid kelas 3 dari sekte lain. Dan tentunya sekte tersebut akan porak-poranda di tangan Chung Myun. Tapi ada alasan kenapa Chung Myun melakukan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh kepala biara dipenuhi dengan kebohongan dan omong kosong. Lalu Chung Myun pun menatap ke arah kepala biara. Wajahnya nampak marah. Tapi menurut Chung Myun seharusnya ialah yang marah. Lalu Haeyeon pun mulai membuka suara. "Kau sudah melewati batas." Lalu Chung Myun pun menanggapinya, "Apa botak? Kalianlah yang telah melewati batas. Kau bisa mengangkat kepalamu karena kau adalah murid Shaolin. Apakah kau tahu apa yang didapatkan oleh Shaolin semuanya berkat Gunung Hua? Pasti kau tidak mengetahui hal tersebut. Jadi jangan bicara omong kosong di depanku. Sudah 100 tahun berlalu, tapi menurut Chung Myun itu adalah waktu yang singkat. Jika saja ada salah satu sekte yang menghampiri mereka dan menghormati Gunung Hua, mungkin Chung Myun tidak akan sekesal itu. Tapi tidak ada satupun yang menghormati dan meminta maaf kepada Gunung Hua. Lalu Chung Myun pun mulai menatap tribun para pimpinan sekte dan bergumam, "Kalian para bajingan telah melupakan perjuangan yang dilakukan oleh Gunung Hua di masa lalu. Tapi setelah Gunung Hua menampakkan taringnya, kalian malah memberikan hadiah seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu." Itu sangat membuat Chung Myun kesal. Pengorbanan para seniornya, semuanya tidak pernah dianggap oleh 9 sekte besar.
Kemarahan Chungmyun terus saja meluap saat mengingat masa lalu Kong Ho saat ini. Itu semua berkat Gunung Hua. Tapi tidak ada satupun dari semua orang yang memberikan apresiasi kepada Gunung Hua. Alih-alih demikian, mereka malah mengambil kredit dari apa yang telah dilakukan oleh Gunung Hua. Kekesalan Chungmyun sudah mencapai puncak. Lalu ia pun memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya dan melemparnya. Ya, Chungmyun akan menghadapi Haeyeon dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut, Haeyeon bahkan terkejut. Ia pun berkata, "Murid, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan bisa menyentuhku jika tidak menggunakan pedangmu." Tapi Chungmyun mengabaikannya. Ia pun berkata, "Hasilnya akan tetap sama, mau aku menggunakan pedang ataupun tidak. Lihat saja, aku akan membuatmu menunduk, dan jika kau tidak ingin melakukannya, aku akan memaksamu agar melakukan hal tersebut." Dan dalam sekejap Chungmyun pun menghilang. Haeyeon bisa merasakan kehadirannya. Saat ini Chungmyun sudah berada tepat di hadapannya. Akan tetapi sebelum bisa mengantisipasinya, bam! Satu pukulan telah menghantam dagu Haeyeon. Ia pun terpental dan berguling hingga akhirnya kembali bangkit. Tentu saja itu membuatnya terkejut. Para anggota sekte Shaolin juga merasakan hal yang sama. Lalu Chungmyun pun berkata, "Bangun!" Haeyeon adalah kebanggaan dari sekte Shaolin. Chungmyun tahu itu. Oleh sebab itulah ia ingin menghancurkan sesuatu yang dianggap sebagai kebanggaan tersebut. Chungmyun kembali berkata, "Bangun! Aku akan menghancurkan kebanggaan kotor yang kau miliki." Di lain sisi, Haeyeon pun memegangi dagunya. Tapi yang membuatnya terkejut adalah ia merasakan rasa sakit pada pukulan Chungmyun tersebut. Itu adalah hal yang aneh. Sekte Shaolin merupakan sekte yang mengedepankan keseimbangan dan juga kekuatan. Dan dalam hal pertahanan mereka juga yang terbaik. Adapun Haeyeon, ia telah melampaui segalanya. Tapi ia bahkan tidak bisa menahan serangan Chungmyun. Apakah itu karena serangan mendadak? Tentu saja tidak. Saat mereka berdua mulai bertarung, tidak ada yang namanya serangan mendadak. Jadi itu semua pasti adalah skill dan juga kemampuan. Haeyeon pun mulai nampak bimbang. Lalu ia pun mendengar suara Haeyeon. Dan ternyata itu adalah kepala biara. Ia kembali berkata, "Haeyeon, tenanglah. Ingatlah, kau adalah Haeyeon dari sekte Shaolin." Dengan itu, Haeyeon pun mulai menenangkan dirinya. Lalu ia pun kembali bangkit dan mulai menatap Chungmyun. Tapi anehnya, ia merasa seperti sedang diselimuti hawa dingin. Padahal Haeyeon sering berlatih dengan para penatua sekte Shaolin dan tidak pernah merasakan hal tersebut. Itu nampak aneh. Berbagai macam alasan telah difikirkan, tapi belum menemukan jawabannya. Hingga akhirnya ia pun membuat kesimpulan, jangan-jangan tidak mungkin. Apakah Chungmyun lebih kuat daripada para penatua sekte Shaolin? Bagaimana bisa murid kelas 3 lebih baik daripada para penatua sekte Shaolin yang telah berlatih semenjak mereka lahir? Dari situ pula Haeyeon pun membuat kesimpulan, alasan ketegangannya adalah karena dirinya masih kurang. Lalu Haeyeon mulai membuat kuda-kuda. Itu adalah seni dasar dari sekte Shaolin. Ia juga bergumam, "Aku harus tenang. Kekuatan sebenarnya berasal dari hati." Melihat pose sempurna dari Haeyeon, Chungmyun bahkan memujinya dan berkata, "Kau mempelajarinya dengan baik." Jika Gunung Hua diibaratkan sebagai pohon raksasa yang memiliki bunga plum, maka sekte Shaolin diibaratkan dengan batu purba raksasa yang tak tergoyahkan. Ya, itu adalah simbol dari sekte Shaolin, tak tergoyahkan. Ada alasan kenapa butuh waktu lama untuk mempelajari teknik-teknik di sekte Shaolin. Itu semua karena hati mereka harus kuat. Tapi Haeyeon
mampu menguasai hal tersebut di usianya yang masih muda. Itulah mengapa ia disebut sebagai jenius. Chungmyun menatap matanya dan ia merasa kesal. Lalu Chungmyun pun berkata, "Mata itu, kau tidak berhak memilikinya. Gunung Hua lah yang seharusnya memiliki mata tersebut. Mata yang menunjukkan kebanggaan tentang sekte mereka. Juga mata yang menunjukkan kebanggaan tentang prestasi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka." Chungmyun tahu benar apa yang dilakukan oleh leluhur sekte Shaolin. Oleh sebab itulah Chungmyun menganggap jika Haeyeon tidak layak untuk memancarkan aura tersebut. Saking marahnya, Chungmyun bahkan sampai menggigit lidahnya hingga mengeluarkan darah. Haeyeon tumbuh subur di bawah naungan Shaolin. Adapun Gunung Hua hancur runtuh setelah pengorbanan besar yang telah mereka lakukan. Lalu Chungmyun pun mulai berteriak untuk mengeluarkan seluruh amarahnya. Adapun Haeyeon, ia mulai memasang kuda-kuda untuk teknik selanjutnya. Tubuhnya telah dibaluri oleh cahaya emas dan bam, sebuah pukulan sempurna menuju cepat ke arah Chungmyun. Tapi anehnya, Chungmyun tidak menghindarinya. Ia hanya menatap teknik tersebut dan bam, energi dahsyat yang dibaluri ki emas bisa dimentahkan oleh Chungmyun hanya dengan tangan kosong saja. Haeyeon bahkan terkejut apakah mungkin itu bisa dilakukan. Dan ternyata tidak hanya Haeyeon, para pimpinan sekte dan juga para penatua dari berbagai sekte nampak terkejut saat Chungmyun mementahkan teknik Haeyeon hanya dengan tangan kosong saja. Seseorang pun berkata, "Tangan daun bambu, bagaimana bisa bocah itu menguasainya? Itu adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh master bela diri. Harusnya pada murid seusia Chungmyun mereka hanya berlatih menggunakan pedang saja. Jadi bagaimana bisa naga ilahi Gunung Hua menguasainya?" Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye. Oh ya, Mimin ucapkan juga terima kasih bagi siapa saja yang telah memberikan super thanks kepada Mimin.